Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ayo. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranum bidhal haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Ayo. Ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Ashraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnik man ra'ayna qattu ya wajah sururi misla husnik man ra'ayna qattu ya wajah sururi. Ayo. Ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun Anda berada yang sempat mendengarkan, menyimak siaran pengajian ini, alhamdulillah wa syukrulillah, pagi hari ini kita bisa melaksanakan thalabul ilmi, ngaji bareng, dan sekaligus juga maca Quran angen-angen sak maknane, alias qiraatul Quran ma'a tadabburiha. Juga kita berzikir kepada Allah, kita membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersilaturahim lewat udara.
Kita mohon kepada Allah, moga-moga apa yang kita lakukan ini, apa yang kita perjuangkan ini merupakan amal soleh, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermanfaat untuk kehidupan kita, dan kita semuanya mendapatkan barokah di dalam kehidupan kita, fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga salawat salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pengajian ini judulnya tentang minuman keras. Minuman keras bisa disebut orang minuman yang beralkohol. Nah, ini ayatnya yang pertama yang dibaca adalah pada surat An-Nahl ayat 67. An-Nahl ayat 67. Ini pada juz 14 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termasuk ayat yang menunjukkan keagungan Allah, kemurahan Allah, dan sekaligus juga Allah betul-betul merupakan Maha Pencipta dan juga memberikan kepada umat, kepada manusia untuk memberikan pilihan. Jadi manusia itu kalau milih yang baik, yang benar, tentu saja akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan selamat dunia dan akhirat, terutama dapat surga. Tapi sementara kalau ada orang yang ternyata memilih yang jelek, memilih yang menjadikan bahaya atau dosa, maka dia sendiri nanti yang menanggungnya. Makanya di sini ada ayat yang menyebutkan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Nah, jadi oleh Allah sudah ditunjukkan buah-buahan atau karunia. Itu ada karunia atau katakanlah buah-buahan yang bisa dipergunakan untuk rezeki yang baik, tapi juga bisa dijadikan sebagai minuman yang memabukkan, beralkohol atau minuman keras. Jadi maka disebutkan bahwa
an-nakhil wal a'nab ketika difermentasikan itulah yang disebut sebagai khomer. Jadi yang khomer yang ini. Kemudian yang lain karena sama-sama mungkin difermentasikan bisa memabukkan, itu juga disebut sebagai minuman keras, minuman yang memabukkan, dan minuman khomer. Itu sebenarnya dilarang oleh Allah, tapi di sini disebutkan terserah kamu milih mana gitu ya. Ya itu sekaligus ini menunjukkan kepada kita semuanya, walaupun ayat ini seakan-akan tidak ada melarang, tapi sebenarnya Allah di awal-awal Islam, ketika umat Islam masih di Mekah, itu sudah tidak senang, sudah tidak ridho, walaupun itu semuanya kan dari Allah ya, tapi kemudian difermentasikan, dijadikan minuman keras sehingga menjadi khomer. Nah, ini inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Memang pada saat itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam yang masih sedikit di Mekah, itu masih tidak disebutkan pelarangan minuman keras atau khomer itu. Nah, itu ya. Baru kemudian ketika sudah hijrah ke Madinah, ini coba dibaca lagi, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Al-Baqarah ayat 219. Ternyata ketika umat Islam yang dari Mekah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, gitu ya. Hijrah ke Madinah. Walaupun sebenarnya umat Islam yang hijrah ini dengan ayat yang surat Nahl ayat 67 itu mereka sudah merasa bahwa ini tidak boleh. Artinya khomer itu tidak boleh, diharamkan. Jadi muhajirin, orang-orang yang hijrah itu sudah tadinya ada yang peminum, ada yang suka jor-joran minuman, itu sudah tidak. Jadi mereka sudah tidak minum lagi walaupun masih di Mekah. Kemudian ketika hijrah, ternyata mereka melihat orang-orang Islam yang ada di Madinah. Jadi kalau yang ada di Madinah itu orang-orang Ansor. Jadi sebelum Kanjeng Nabi SAW dan para sahabat ini hijrah, itu sudah ada penduduk asli Madinah yang masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah. Jadi suatu saat datang 12 orang dari Madinah, itu datang kepada Rasulullah, disambut, kemudian di tempat yang sekarang menjadi masjid Bai'ah. Di Mina itu ada masjid kecil gitu, Masjid Bai'ah. Ya tentu saja pada saat itu masih belum masjid ya. Nah itu 12 orang ini bai'at ya, baca syahadat, kemudian berjanji setia dan seterusnya itu. Beberapa bulan kemudian datang lagi dari Madinah ya, orang asli Madinah. 70 orang, malah tidak hanya laki-laki tapi laki-laki dan perempuan yang disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Bai'ah tadi itu di Mina. Gak ada ya, Ruh? Nggak tahu sih. Nanti kalau haji datang. Berarti sudah ada puluhan orang asli Madinah yang masuk Islam, yang kemudian menjadi kaum Ansor ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah ke Madinah. Dan ternyata rupanya masih ada di antara mereka, di antara dua tanda kutip ya, Al-Ansor itu tadi, ya suka minum-minum begitu. Nah, turun ayat ini ya. Jadi sebelum ya turun ayat ini, jadi ayat ini turun sebelumnya. Itu para sahabat mempertanyakan, kok orang-orang sini kok masih banyak meminum minuman keras gitu ya. Nah, ayat ini turun, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Makanya saya terhenti, saya ingat ada apa qiraat akbaru tidak dibaca akbaru, dibaca aksaru. Jadi qiraat Imam Hamzah. Yang sini wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya, mereka ini orang Islam yang sudah bersih, tidak meminum minuman keras, yang datang dari Mekah untuk hijrah ke Madinah. Mereka bertanya kepadamu, ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang khomer dan judi. Nah, jadi orang yang dari Mekah itu sudah tidak meminum apa-apa, tidak minum khomer, juga tidak mau judi, ya walaupun masih baru-baru. Tapi ternyata di Madinah orang-orang masih banyak yang minum khomer dan ada juga yang judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah itu ya. Sudah. Akhirnya ya sudah terjawab ini sebenarnya. Orang berjudi, orang meminum minuman keras atau khomer, itu dosanya dosa besar, walaupun ada manfaatnya. Apa Pak manfaatnya? Ya manfaatnya kan bagi bandar judinya kan dapat untung banyak itu ya. Kalau lebih sekarang ini kalau ada judol itu pasti kalah yang ikut-ikutan itu. Yang menang, yang dapat manfaat besar itu ya bandarnya itu. Bahkan justru dari judol ini banyak teman-teman kita yang jadi cerai antara suami dan istri ya, karena hutangnya makin banyak. Nah,
Kemudian juga ini apa, minum minuman keras. Terus dijawab, nanti jawablah begitu ya, bahwa keduanya itu ada dosa yang besar. Nah itu dosa besar, tapi juga ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, kemudian para sahabat itu ya sudah, kalau tidak boleh nih dosa, ya sudah banyak yang ini, banyak yang apa namanya itu sadar ya. Tapi ternyata ada sekelompok sahabat yang diundang kawannya untuk kenduren di rumahnya. Katakan mau dikasih suguhan-suguhan itu sahabat ini kalau tidak salah ya Abdurrahman bin Auf itu radhiyallahu an. Pada saat itu rupanya sungkan ini kalau tidak dikasih ini karena ada manfaatnya itu sedikit. Jadi habis maghrib mereka datang semua dan makan-makan, diantaranya ada gelas-gelas atau botol-botol minuman khamr itu ya. Akhirnya banyak yang minum. Gak dosa rek, ya dosa tapi ono manfaatnya mungkin gitu bagi kita ya, tapi kan bahaya itu. Akhirnya tiba waktu sholat isya. Ketika datang waktu sholat isya, ya walaupun tidak di masjid, mereka tetap sholat, ada adzannya, ada iqomahnya, dan ada sholat jamaahnya. Jadi pada saat itu ya bolehlah sholat jamaah tidak di masjid, sholat jamaah di rumah seseorang. Ya itu kalau sekarang kan lebih baik, afdolnya itu sholat jamaah itu jangan di rumah tapi di masjid. Malah ada yang mengatakan wajib. Itu ya, sudah adzan, sudah qomat, mereka sholat, ternyata yang ngimami itu rada geliur-geliur tuh. Yang ngimami itu melak-melak minum tadinya. Ketika membaca surat habis Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud, begitu. Yang benar kan begitu, tapi ternyata karena setengah mabuk rupanya, qul ya ayyuhal kafirun, gak salah mocanya itu. Barang ini keliru, ndak pakai lah. A'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Wa antum abiduna ma a'bud, kamu pun menyembah aku yang aku sembah. Bingung semuanya. Cuma di dalam kitab-kitab tafsir itu tidak dijelaskan apakah setelah itu sholatnya gak sido apa dibatalkan apa terus, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika ada sholat jamaah yang imamnya ngelantur karena habis ikut-ikut minum minuman keras, kemudian turun ayat ini, ayat surat ini, An-Nisa ayat 43. An-Nisa ayat 43. Juz piro ya? Juz 4 ya? Juz 4 atau juz 5 itu? Ya semoga 43 ayatnya. Silakan. Surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara.
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم Inna Allah kana afuwan ghafura. Dibaca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Sebenarnya membaca satu ayat ini, kalau memang kita tidak fokus terhadap satu masalah, itu bisa 1 jam lebih nih baru selesai ini. Tapi kita ya godo gedang, godo telo, didik edang, podo kroso. Jadi ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 43 itu, di antara asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzul itu masalah atau perkara yang melatar belakangi turunnya ayat, ya. Atau katakanlah gampangnya semacam sebab turunnya ayat atau alasan turunnya ayat ini, yaitu ketika ada para sahabat yang ngimami mabuk, ternyata bacaannya tidak karu-karuan seperti yang saya contohkan tadi itu, karena mabuk, maka turun ayat ini. Yang kedua, ayat ini juga turun ketika para sahabat ada yang sedang junub, tapi tempat mandinya itu di seberang masjid. Jadi dulu rupanya para sahabat Nabi SAW itu rumahnya itu menghadap ke masjid, ya Masjid Nabawi itu menghadap ke masjid, sehingga keluarnya itu pasti harus lewat masjid kalau mau mandi. Ini mau junub gitu ya. Nah, terus turun ayat ini. Ya, kan orang junub itu sudah jelas tidak boleh iktikaf, tidak boleh duduk-duduk. Pokoknya tidak boleh lama-lama di masjid. Tapi rumahnya para sahabat seperti itu gimana ya? Illa abiri sabilin hatta taghtasilu, kecuali bagi mereka yang sekedar untuk melintasi, ya, melewati masjid. Jadi kalau Mas Reza itu rumahnya ngadep masjid, jedingnya di sananya masjid, ya boleh lewat tok, tapi jangan duduk. Nah, ini diantaranya. Sudah, kembali kepada yang tadi. Ya
ayyuhalladzina amanu la taqrabus ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma la taqulun. Ya, kita batasi sampai itu saja. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat. Artinya jangan sholat, ya. Sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk sembahyang, tidak boleh. Sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Ini kalau pada saat itu orang masih remang-remang tentang hukumnya minum khamr ya. Nah, kalau sekarang kalau orang yang beriman ya tidak akan mau minum khamr itu. Tapi kan kadang ini walaupun tidak mabuk tapi masih ngantuk gitu ya, ngantuk gitu. Sehingga sholat itu akhirnya tidak khusyuk sama sekali. Ini ya dianukan dulu, dihilangkan ngantuknya dulu. Mungkin dengan cara mandi atau bagaimana begitu. Jadi kalau sampai ngantuk tuk gitu ya itu perlu refreshing dulu lah. Kalau tidur gak situ mbak ya. Padahal kan itu subuhnya bangunnya itu setengah ngantuk itu sudah jam 5 misalnya. Nah, jangan tidur itu ya, gak apa-apa ngantuk-ngantuk titik. Yang penting diusahakan, diperjuangkan bagaimana sholatnya sempurna, sholatnya bisa khusyuk. Memang apalagi yang ngantuk ya, orang gak ngantuk ada kadang-kadang khusyuknya itu eling Allahu Akbar tok mari ngono barang wis salam kadang-kadang begitu. Apa gak diterima Pak? Lah kalau jadi makmum ya pasti diterima itu. Kita berbaik sangka. Cuman ya beda antara orang yang sholat khusyuk dengan yang tidak khusyuk ya. Berarti gak ngeraikan Gusti Allah kan? Tapi Gusti Allah itu Maha Pengampun ya, insya Allah tidak ada masalah. Nah, setelah itu ternyata para sahabat yang masih suka meminum minuman keras, itu ya. Itu ternyata rek saiki nek pertemuan ojo mari maghrib, mari isya. Jadi mereka ada yang habis isya, ada yang mempraktikkan kalau begitu habis isya saja. Memang orang itu kan kalau sudah ini ya, sudah kecanduan, wah ya itu sulit memang. Kalau sudah kadung ya, kecanduan untuk misalnya sudah jadi suami tapi masih itu ngene kok golek wong wedok maneh ngene kok bukan jajan masih suka ngesir wong liya gitu. Itu biasanya angel dituturi itu, angel dituturi. Orang mabuk juga begitu, apalagi yang yang ganja narkoba. Wah, wis dibuwi wis ping pindho maneh. Ya angel lah. Ya itu repotnya itu. Tobatnya ya sulit gitu. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kemudian mohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Munajatnya gimana? Ya Tuhan, ya Allah, ini kami ingin mendapatkan penjelasan yang hukumnya yang sejelas-jelasnya tentang khamr ini. Ya Allah, supaya kami bisa berhenti. Akhirnya turun ayat ini ya. Turun ayat surat Al-Maidah ayat 90 ini. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Teruskan. 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, terus turun ini ayat ini. Memang Sayyidina Umar ini istimewa ya. Beliau mohon kepada Allah, dijawab dengan surat ini, dengan ayat 90 dan 91. Ada beberapa peristiwa yang Sayyidina Umar mohon dan itu dikabulkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai itu kasarnya he gitu ya, orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, sesungguhnya khomer, nah disebutkan khomer, berjudi, kalau bahasa Jawanya itu main ya, berjudi, totoan, itu termasuk berjudi ya. Berkurban untuk berhala. Berkurban untuk berhala itu begini, misalnya kita akan membangun satu bangunan, gedung apa gitu ya, jembatan. Terus kita sembelihkan kerbau atau sapi atau kambing dengan niat ini untuk nyuguhi berhala atau apa yang dianggap menjaga sini. Itu kan namanya tidak dengan bismillah, walaupun ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim, saya niatkan ini untuk persembahan kepada Nyi Singlunggu atau Nyi Roro Kidul. Itu di samping perbuatan seperti itu tidak halal, haram, tapi juga hasil daripada pengorbanannya, penyembelihannya itu juga haram, termasuk barang haram itu ya. Apalagi dan mengundi nasib dengan anak panah. Nah, ini jangan salah paham ini. Mengundi nasib dengan anak panah. Begini, dulu itu orang Mekah dan sekitarnya ketika akan berbuat sesuatu, apakah mau pergi ke tempat lain untuk berdagang atau mungkin untuk yang
misalnya berperang, itu datang kepada juru kuncinya Ka'bah. Jadi dulu itu juru kuncinya Ka'bah sudah ada itu. Nah, juru kuncinya Ka'bah itu menyediakan beberapa anak panah, dicat. Ada yang dicat merah, ada yang dicat putih, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin mau kawin dengan mau melamar seorang gadis, ya, kalau bagus, kalau cocok, supaya ini putih, ya. Kalau tidak cocok berarti merah. Itu dimasukkan. Terus si juru kuncinya itu ya menjopo-jabu tidak tahu bagaimana bunyinya, tapi setelah itu sampai merem gitu dicabut salah satu daripada anak panah itu, ya dimasukkan pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah masih kotor, itu masih disembah-sembah, ada berhala-berhalanya 360 itu dicabut, ternyata putih. Ya, inilah mengundi nasib dengan anak panah. Jadi bukan mengundi nasib dengan anak panah itu sama lotre atau kepingin jadi juara panahan terus, itu bukan itu. Ya seperti tadi itu. Jadi dulu ada seperti itu. Itu diharamkan. Termasuk apa tadi? Serta mengingat Allah. Oh, iya. Iya betul ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi. Jadi yang ditekankan diri akibat daripada minuman keras dan judi. Sementara yang ngundi nasib ngundi nasib dan apa satunya tadi? Minum judi. Apa? Maisir, berkorban untuk berhala. Oh ya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah itu gak disebut di sini. Yang disebut adalah sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Fahal antum muntahun. Nah, awas, apakah kamu tidak mau berhenti lah? Nah, setelah ayat ini turun, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melenyapkan minuman-minuman keras yang ada di rumah-rumah, ada botol, ada apa, itu dilenyapkan. Ya tentu saja dengan cara ini, dihancurkan ya. Menurut ceritanya di depan pintu Masjid Nabawi. Jadi semuanya, ayo mana semua diambil, jangan sampai ada yang masih menyimpan. Jadi banyak sekali itu sak Madinah. Nah, kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang meminum minuman keras, mabuk, maka dihukum. Hukumnya dengan hukum had.
itu dicambuk 80 kali cambukan. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu kemudian dicambuk beberapa kali cambukan. 80 kali. Jadi misalnya kita nyoba-nyoba, wah nok towak rek pisan-pisan ngombe ngapuk konangan Kanjeng Nabi sama dicambuk sampai 80 kali. Karena itu memang termasuk dosa yang besar ya. Makanya di dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih utama atasnya. Termasuk yang haram itu kan daging babi, bangkai, ataupun rezeki-rezeki yang didapatkan dari mencuri, dari korupsi ya. Termasuk juga yang berupa minuman yang haram, yaitu minuman khamr. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabi. Tiap daging yang tumbuh dari barang haram maka neraka lebih utama atasnya. Tapi banyak orang yang babi tidak mau, minum juga tidak mau, korupsi doyan, itu juga ada itu ya. Paling gampang korupsi itu rupanya. Ya jangan-jangan kita katut, muka-muka tidak katut korupsi kita. Soalnya kan termasuk barang haram yang masuk ke dalam perut kita, bahaya. Demikian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa bersabda itu? Berkata, berbicara. Kalau rojo berfirman. Kalau di firman Allah kan bukan omongan Gusti Allah, tapi firman Allah. Kanjeng Nabi juga bukan Kanjeng Nabi ngomong, tidak, tapi Kanjeng Nabi ngendiko atau bersabda. Begini sabdanya. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la syaribal khamri hina yashrabuha wa huwa mu'min. La yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri, ketika itu dalam keadaan beriman. Jadi kalau kita misalnya mencuri gitu ya, pada saat mencuri itu ya berarti tidak beriman. Artinya tidak ngereken atau tidak percaya bahwa Tuhan atau Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Itu kan gak percaya Mbak Pangeran kan? Juga tidak percaya barangkali itu pasti ada dosa yang nanti akan menjadi akibat neraka di akhirat. Juga tidak percaya kepada adanya raqib dan atid yang senantiasa menulis, gitu ya. Kan Gusti Allah itu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami senantiasa mengetahui apa yang tersirat, terbesit di dalam hati manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami mengetahui, kami lebih dekat dengan dibanding manusia itu dibanding dengan urat lehernya, ya kan gitu ya. Bahkan ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat muka dan potongan tubuhmu, tapi Allah sungguh melihat apa yang ada di dalam hatimu dan amal-amalmu. Nah itu kan, itu hadis. Kalau yang tadi malah Quran, firman Allah. Makanya kalau ada orang sedang mencuri, waktu itu paling tidak ya, waktu itu ya gak percaya pangeran itu, tidak percaya dengan
ini dosa dan nanti akan akibat akhirat. La yasriqus sariqu hina yasriquha wa huwa mu'min. Wala apa bang? Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Dan juga tidaklah seorang yang berzina pada saat berzina itu dia dalam keadaan beriman. Ya kan dia, misalnya ya kita pacaran misalnya ya, terus moro zina kamu wong kok. Nah, itu berarti terus zina betul, berarti tidak percaya kepada Allah, tidak percaya bahwa itu dilihat, diperhatikan, dicatat, dan nanti akan menjadi bahaya ketika di akhirat. Nah itu ya. Demikian juga wala syaribal khamr, tidaklah orang yang meminum khamr, ketika dia meminumnya maka tidaklah dia dalam keadaan mukmin. Minum ya, akhirnya sawangane kok gak wani. Iki bahaya iki mabuk loh. Gak apa-apa. Ya kalau dia tahu bahwa ini dilihat oleh Allah dan nanti ada apa namanya? Ada sanksi, ada siksaan, ada dosa, maka tidak akan mungkin akan berbuat. Makanya kalau ingat ya tentu saja tidak berani. Ini juga perlu koreksi pada diri kita masing-masing. Makanya kalau kita sedang ngomong tapi bejuk, apa ngomong bejuk itu apa? Berbohong alias berdusta. Atau ketika kita suatu saat berjanji tapi kita ingkari. Nah itu termasuk bagian daripada ayat munafik gitu ya, tanda kemunafikan. Ya ketika berbohong, cuman kalau ketika berbohong di medsos ya apa Pak? Tambah nemen ya. Tambah nemen. Yang tidak ada medsos saja Gusti Allah lebih tahu. Apalagi ada medsos. Jadi saksinya banyak itu nanti. Berbohong, mencaci maki orang, ya, macam-macam itu. Ini rupanya banyak orang-orang yang seperti itu. Ya moga-moga kita gak katut-katut lah. Makanya kita yang baik itu adalah diam itu emas, apa? Bicara itu perak ya. Itu tapi sebenarnya ada yang bicara itu justru menjadi emas, yaitu ketika kita harus mengingatkan orang yang sedang berbuat munkar, ya kita ingatkan. Kalau menengahi berarti kan kita malah dosa itu. Tapi kalau kalau ucapan kita malah menyakiti orang, nah ini yang lebih baik diam. Bahkan diam seperti ini ya emas juga itu. Jadi begitu. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi itu di dalam masalah khomer ya, di dalam masalah minuman keras, itu Allah tidak langsung melarang, tidak langsung harus diberikan sanksi, tetapi katakanlah sedikit demi sedikit. Itu apa yang harus kita pelajari. Itu berarti memang Allah mendidik kita bahwa di dalam masalah apapun kita harus kepingin kaya gitu ya, jangan langsung kaya, kan tidak mungkin itu ya, kan tidak ada itu. Wah aku kepingin dapat emas yang jatuh dari langit, kejatuhan emas dari langit gak sido soki Pak, malah tambah mate. Ya nyelengi dulu, ya belajar dulu dan seterusnya, ya lama-lama bisa kaya. Kepingin jadi sarjana, wah itu tidak langsung jadi sarjana itu. Iya, kecuali kalau kita cari ijazah palsu, wah ini lain lagi. Sekarang itu orang tidak palsu jadi palsu. Nah itu yang pertama. Berarti apapun yang harus kita lakukan, kita perlu untuk katakanlah sedikit demi sedikit. Tapi di dalam minuman keras ini ya sekarang sudah jadi hukum yang qot'i, jadi tidak boleh wah ini sementara beri didik gak apa-apa. Tidak boleh itu ya, langsung aja ini minuman keras, ini Qur'annya begini jelas,
secara qat'i diharamkan, gitu ya. Karena kalau ada orang yang misalnya ya minum sedikit, ya itu lamanya tidak akan menjadi tidak karu-karuan itu. Satu contoh di dalam kitab Majalisus Saniyah ada ceritanya seorang alim ya, seorang Kiai Barseso. Iya, Kiai Barseso itu. Kiai Barseso ini hebat, ibadahnya bagus, santrinya banyak dan pinter-pinter, bahkan ada yang bisa terbang santrinya itu. Saking hebatnya. Sehingga setan-setan yang anak-anak, setan-setan yang anak buah itu tidak ada yang bisa menggoda dengan Kiai Barseso itu. Setan-setan pada nangis, takut dengan mbahnya setan yaitu iblis. Gimana ya, kita lapor sekarang. Kata iblis, ini aku yang harus ngeladeni, ini hebat orang ini. Akhirnya iblis turun macak kiai, Pak. Apa ngerti macak kiai? Ya kalau tadinya mungkin kalau tadinya iblis itu mungkin pakai celana pendek gitu aja ya. Terus ini ya pakai jubah, pakai bawa tasbih segala dan seterusnya. Nah, itu ya. Datang kepada Kiai Barseso tadi itu. Datang ke sana, kebetulan Kiai Barseso itu memberikan pengajian dan muridnya banyak. Setelah selesai, si iblis yang pura-pura jadi kiai itu sowan ke Kiai Barseso. Kiai, saya kalau mondok di sini boleh apa enggak? Ya silahkan, enggak apa-apa. Ya. Dan kalau saya ibadah di sini silahkan, enggak apa-apa. Nah, ternyata si iblis ini demonstrasi sholat 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak berhenti sampai 3 hari 3 malam. Itu didenggek oleh Kiai Barseso. Wah, iki hebat, iki kena diguroni orang ini ya. Padahal kan tidak mungkin ya, tapi ya mungkin sudah tergoda. Pak Kiai, Kiai iblis ini, sampai kok bisa ibadah sholat sampai begitu, sampai 3 hari 3 malam sama tidak batal ya, tidak tidur, kok kuat, kok biasa, kok hebat gitu. Begini Pak Kiai Barseso, saya ini penjahat dulu. Saya juga dulu berzina, mencuri, merampok, minum minuman keras. Ya. Terus saya tobat, betul-betul tobat, sampai tobat saya seperti ini. Nah, saman kalau ingin seperti saya, saman harus berbuat dosa dulu, baru saman tobat. Wah, jangan. Begini aja, saman mau berzina, wah jangan, masuk kiai berzina. Ya. Minum minuman keras, jangan. Nggak mau saya, dosanya besar. Mencuri, wah masa ada kiai mencuri. Begini aja, minum keras, oh jangan, sedikit saja, sedikit, kalau nyicipi saja coba, enggak apa-apa kan, saat itu sama tobat ini ya. Akhirnya oleh iblis yang pura-pura jadi kiai itu kemudian diajak ke satu warung remang-remang gitu, agak jauh dari tempatnya, dijaga oleh seorang perempuan. Ini monggo sampean minum di sini. Sedikit saja ya. Iya sedikit. Sak piro? Setengah seloki saja. Gak tahu seloki sampean. Ya di atasnya sendok lah. Serut gitu. Tiba-tiba sak seloki dindakno, Pak. Mulai lagi itu enak. Iya. Tambah lagi sudah. Tambah lagi, ternyata mabuk Pak Barseso ini. Masuk aku nyebut kiai, ya Barseso itu aja. Mabuk, kemudian karena yang menyuguhi itu adalah perempuan. Nah, lama-lama kok asik maksud dengan perempuan ini, ya sama senang-senang situ, kata si iblis yang pura-pura. Ternyata mereka berzina. Habis berzina, tahu-tahu ada seorang laki-laki datang. Loh, itu ada orang datang. Iya. Jadi setengah mabuk habis berzina begitu, laki-laki,
Siapa itu? Oh, suaminya. Wah, bahaya ini. Ya ampun, tak kayak pedang, dibawai pedang langsung. Orang setengah mabuk ya. Orang laki-laki daripada ketahuan santri-santri mungkin ya, buacok mati si orang laki-laki tadi itu. Akhirnya justru oleh iblis yang pura-pura jadi kiai itu dilaporkan ke yang berwajib, pada petugas. Akhirnya disidang. Setelah disidang dengan kesalahan mabuk, berzina dan membunuh orang, akhirnya divonis dengan hukuman gantung sampai mati. Gitu ya, hukuman gantung sampai mati. Ya nganut saja, ditangkap oleh polisi, akhirnya digantung. Nah, ketika di tiang gantungan, iblis kan moroh. Ini sampean kalau seperti saya pernah berbuat dosa kemudian tobat, ini tidak bisa tobat ini sampean harus tobat dulu. Mau saya tolong? Mau, tapi dengan syarat. Saya mau tolong sampean, tapi sampean harus sujud kepada saya, kata si iblis itu. Akhirnya Pak Kiai Barseso ini yes, langsung sujud. Nah, ketika dalam keadaan sedang bersujud itu, tali gantungannya oleh Al-Gucu ditarik, jadi mati dalam keadaan ya musyrik lah. Na'udzubillah min dzalik, padahal mencoba minuman sedikit tadi itu. Ya, itulah pelajaran. Moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan dosa-dosa besar, minum khamr. Ini kan banyak sekarang orang-orang nggak tahu itu pesta, malah oplosan, sa-RT melok kabeh, sing mati 10, malah ini apa nih? Mati apa nih? Nah, ya moga-moga kita tidak masuk seperti itu, termasuk pecinta suara giri. Moga-moga jadi orang-orang yang tidak berbuat dosa-dosa besar, dari mulai meminum minuman keras, berjudi, terus ini berzina, gitu ya. Berzina itu kan tadinya kan senggol-senggolan tok, terus lama-lama berzina kan. Terus apa lagi itu? Termasuk narkoba. Narkoba ini, pokoknya nggak usah kita berbuat hal-hal yang sebenarnya tidak manfaat. Demikian, moga-moga manfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dhikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'ah wa minan nari sitran wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kulla dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.